Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang madrasah sebagai pilihan utama. Pada setiap awal tahun ajaran, orang tua biasanya direpotkan dengan mencari sekolah atau lembaga pendidikan untuk kelangsungan pendidikan anaknya. Bagi orang tua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah tingkat dasar dan menengah pertama, misalnya akan memilih sekolah yang unggul, yaitu sekolah yang lulusannya dapat diterima dan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Sedangkan bagi orang tua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah menengah umum, akan memasukkan anaknya ke sekolah yang lulusannya dapat dengan mudah melanjutkan ke perguruan tinggi atau mendapatkan pekerjaan. Dan bagi orang tua yang akan memasukkan anaknya ke perguruan tinggi, biasanya akan memilih perguruan tinggi yang lulusannya akan mudah mendapatkan pekerjaan. Bagi keluarga muslim, seharusnya sekolah yang dipilih bukan hanya sekolah yang lulusan yang unggul dalam bidang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan pengalaman, melainkan juga unggul dalam kepribadian dan akhlak mulia. Tulisan ini lebih lanjut akan menjelaskan perkembangan madrasah di Indonesia saat ini yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi pilihan utama. Hal ini perlu dilakukan karena persepsi masyarakat terhadap madrasah pada khususnya dan terhadap sekolah Islam pada umumnya masih belum memadai. Masih banyak dari kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa seluruh madrasah di Indonesia masih terbelakang dibanding dengan sekolah umum. Masih ada masyarakat yang menggambarkan madrasah sebagai sekolah yang gurunya kurang bermutu, sarana prasarananya sangat minim, proses pembelajaran mengajarnya tradisional, lingkungannya hukum manajemen amburadul, lulusannya kurang gaul, dan seterusnya. Pandangan yang negatif terhadap madrasah tersebut untuk saat ini sudah tidak benar lagi. Di samping diakui masih banyak madrasah yang masih serba kekurangan dalam segala bidang, sebagaimana hal yang demikian juga terjadi pada sekolah umum. Sesungguhnya saat ini telah ada madrasah unggulan dan keadaan lebih baik dari sekolah umumnya. Adapun keunggulan dalam madrasah, satu, berdasarkan informasi sejarah bahwa lahirnya madrasah di Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan yang kuat untuk memberikan pendidikan yang unggul. Komunitas muslim khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, keinginan ini muncul sebagai akibat dari sikap pemerintah Belanda yang bersikap diskriminatif terhadap rakyat Indonesia pada umumnya. Pemerintahan Belanda memberikan pendidikan yang unggul hanya untuk bangsanya sendiri dan kelompok-kelompok lain yang mendukung misi penjajahannya. Menurut Mas Tugu, dalam memberdayakan sistem pendidikan Islam dewasa ini muncul paradigma sekolah unggulan, yaitu sekolah yang lulusan memiliki kemampuan memahami fenomena baru, mengakomodasi perkembangan baru, mengantisipasi perkembangan baru, mengarahkan masa depan, menilai dan memilih berbagai alternatif, mengarahkan dan mengembangkan. Untuk dapat melakukan hal yang demikian diperlukan kemampuan berijtihad memahami ajaran Islam secara benar, mendalam, dan utuh. 3. Bahwa sejak 1975 sampai dengan sekarang telah muncul berbagai kebijakan pemerintahan atau usaha-usaha kreatif yang dilakukan masyarakat yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan dan mencapai taraf yang sejajar dengan mutu pendidikan umum yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan Nasional, bahkan mengunggulinya melalui surat keputusan bersama 3 menteri. Adapun Menteri Agama, Diknas, dan Menteri Dalam Negeri yang dibuat pada tahun 1975 dalam mengubah kurikulum madrasah menjadi 30% agama dan 70% umum. Dengan kebijakan ini, mulai tahun 1978 sudah ada tamatan alinea yang diterima di perguruan tinggi papan atas seperti Institut Pertanian Bogor. Dengan perubahan kurikulum tersebut, tamatan madrasah dapat masuk ke perguruan tinggi umum. Sebaliknya, tamatan
pendidikan umum dapat masuk ke dalam perguruan tinggi agama.